adik-adik, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Herta Manalu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran saat ini, jangan lupa jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kamu selalu update dengan informasi-informasi terbaru. Baiklah, untuk sekarang kita akan belajar tentang luas permukaan kerucut. Nah, kerucut ini kita belah dulu, kita bedah. Jadi kerucut itu terdiri dari sebuah juring lingkaran. Belajar juring itu kita pelajari di kelas 8. Sebuah juring lingkaran di mana juring ini memiliki sebelumnya ini ada kerucut. Kerucut ini memiliki alas dengan jari-jari R. Kita pakai warna hitam aja. Dengan jari-jari R. Dan tingginya ini adalah T. Dan garis ini disebut dengan garis pelukis. Garis pelukis. Itu disingkat dengan S. Ya. Nah, sekarang kita belah lagi kerucutnya. Oke, kembali ke sini. Kerucut itu terdiri dari sebuah juring lingkaran dan sebuah lingkaran kecil di bawah. Ingat tadi alasnya itu memiliki jari-jari R. Dan juring ini disebut dengan selimut kerucut. Di mana juring yang besar ini memiliki jari-jari garis pelukis tadi S. Nah, sebelum kita masuk menentukan rumus luas permukaan kerucut, berarti kita harus tahu dulu dong menentukan luas dari juring. Kelas 8 kita flashback lagi waktu kelas 8. Pernah kita pelajari luas juring ini, review lagi ya. Luas juring per luas lingkaran sama dengan, nah kita misalkan di sini ada diameter AB. Berarti ini kalau misalkan tadi kita belah kerucutnya, berarti di sini menjadi titik A dan B. Berarti menjadi busur AB. Nah, kalau dia luas per luas, berarti dia busur per keliling lingkaran. Busur AB per keliling lingkaran. Nah, sekarang kita harus bedakan dulu. Di sini ada lingkaran kecil. Lalu lingkaran yang dimaksud untuk menentukan luas juring ini adalah lingkaran yang besar. Jadi kalau misalkan juring ini sebenarnya dia kan berbentuk seperti ini. Oke. Dengan titik pusat ini ya. Nah, untuk menentukan luas juring, misalkan ini kita buat titik O. Untuk menentukan luas juring AOB, berarti di sini luas juring AOB per luas lingkaran, berarti lingkaran yang besar dengan jari-jari S. Berarti luas lingkarannya pakai rumus bukan VR kuadrat, tetapi VS kuadrat. Kenapa VS kuadrat, Kak? Karena jari-jari yang kita pakai bukan R, tetapi S. Berarti di sini VS kuadrat sama dengan busur AB. Perhatikan, busur AB itu diperoleh dari keliling lingkaran yang kecil. Berarti karena jari-jari lingkaran yang kecil itu adalah R, berarti kita masukkan di sini 2VR. Kenapa kita pakai 2VR, Kak? Kenapa nggak 2VS? Karena jari-jarinya R, bukan S. Saya harap paham ya. Oke, dibagi dengan keliling lingkaran. Keliling lingkarannya yang mana? Keliling lingkaran yang gede. Nah, berarti keliling lingkarannya itu berarti pakai jari-jari yang S lagi. Berarti 2VS. Paham? Nah, sebelum kita masuk ke luas juring, kita coret-coret dulu tuh mana yang bisa dicoret.
V selalu sama, selalu konstan. Berarti bisa dong kita coret 2V dengan 2V 1. Bukan habis ya. 1. Nah, lalu apa lagi? S di sini ada S kuadrat, di sini ada S, berarti kuadratnya yang di sini kita coret, yang S di sini tinggal 1. Maka kita kali silang. Berarti, oke, kita tulis dulu apa yang tinggal. Luas juring AOB per VS sama dengan, di sini yang tinggal ada R per, di sini yang tinggal apa? 1. Ya, berarti kita kali silang. Berarti kali silang kita buat dulu kali silang. Ini simbolnya ya. Berarti luas juring AOB dikali 1 sama dengan luas juring AOB sama dengan VS dikali R, berarti VSR. Supaya lebih enak kita dengar, berarti menjadi V kali R kali S. Inilah luas juring AOB atau disebut juga dengan selimut kerucut. Oke, paham ya? Berarti luas juring AOB itu sama dengan luas juring AOB sama dengan luas selimut kerucut sama dengan, berarti maka luas selimut kerucut sama dengan V kali R kali S. Balik lagi ya, ingat di matematika itu bukan bukan rumusnya yang harus kamu hafal atau pahami. Kamu cukup pahami konsepnya pasti bisa jawab soal yang lain. Nah, ini masih luas. Sekarang kerucut itu terdiri dari selimut dan juga alas. Alasnya berbentuk lingkaran. Balik lagi, berarti luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Kita pakai R ya. Kenapa? Karena jari-jarinya R. Ingat, kamu harus bisa membedakan S dengan R. Ini tadi mencari juringnya, kita pakai lingkaran besar dengan jari-jari S. Lalu yang di bawah, memang ini alasnya, kita pakai jari-jari yang R. Nah, baru kita masuk ke rumus dari luas permukaan kerucut. Maka luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah dengan luas selimut. Luas alas tambah luas selimut. Maka itu sama dengan, oke, ini sama dengan, berarti luas alasnya VR kuadrat ditambah VRS. Nah, di sini ada VR kuadrat, R-nya yang 2 kali. Kalau VR kuadrat itu berarti kan V kali R dikali R ya. Lalu di sini ada VRS, berarti sama-sama memiliki VR. Kita faktorin, kita keluarin VR-nya. Berarti di sini menjadi VR, kita buat aja ke samping ya, adik-adik. Berarti sini menjadi VR kali dalam kurung VR kuadrat dibagi VR kuadrat dibagi VR itu berarti tinggalnya R ditambah VRS dibagi VR berarti sini menjadi S. Maka rumus mencari luas permukaan kerucut adalah VR kali R ditambah S. Nah, untuk lebih paham kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya itu, jika sebuah kerucut diketahui diameter 10 cm dengan tinggi 12 cm, tentukan luas permukaan kerucut atau hitunglah luas permukaan kerucut. Oke, berarti kita masuk dulu ke diketahuinya diameter sama dengan 10 cm. Ingat bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Berarti kalau diameter sama dengan 2 kali jari-jari, berarti jari-jari sama dengan 1/2 dikali diameter. Gitu dong, berarti dapat jari-jarinya sama dengan 5 cm.
Nah, dengan tinggi katanya tadi 12 cm. Ditanya luas permukaan kerucut. Tadi kita dapat untuk menghitung atau menentukan luas permukaan kerucut itu tadi rumusnya adalah VR kali R ditambah S. Nah, dari sini kita masih kekurangan satu lagi yang belum diketahui, yaitu S. Gimana cara menentukan S-nya? Oke, kita gambar dulu. Supaya mudah untuk berimajinasi atau membayangkannya, kita gambar kerucutnya. Nah, ini dia. Katanya dia memiliki diameter 10, berarti jari-jarinya 5. Jari-jarinya 5, dan tingginya itu adalah 12. Yang ditanya sisi miring, berarti kita pakai Pitagoras dong. S, ini S ya. Berarti S itu sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Nah, saya saranin semua harus membiasakan menghafal atau memahami minimal 5 triple Pitagoras. Contoh yang paling sederhana itu ya ini, 5, 12, 13. Maka luas permukaan kerucut itu sama dengan, masukin ke sini, VR kali R tambah S. Substitusikan. V-nya, perhatikan R-nya di sini 5, berarti kita pakai V yang 3,14. Berarti 3,14 dikali 5 dikali 5 ditambah S-nya 13. Jadi sama dengan 3,14 dikali 5 dikali dengan 5 ditambah 13 kali 18 sama dengan 3,14 dikali ini 40, 0, 4, 90 ya, 90. Berarti sama dengan 2826, komanya di sini berarti 282,6 cm kuadrat. Jangan lupa satuannya adik-adik. Baiklah, demikian penjelasan dari luas permukaan kerucut beserta dengan contohnya. Harapan saya semoga kamu boleh paham. Nah, jika memang belum paham, boleh kamu komen, boleh kamu tanyakan di kolom komentar. Dan jika kamu merasa ini penting atau bermanfaat, boleh kamu share ke teman kamu dan like. Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. See you